Kali ini kita akan membahas headphone low-end dari produk Sennheiser, yaitu HD206. Apakah masih menjadi pilihan yang menarik di tahun 2022 ini? Biar nggak berpanjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, nggak perlu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Siapa sih yang nggak mengenal produk atau brand Sennheiser? Sennheiser sendiri adalah salah satu brand audio yang sangat terkenal dan sangat besar. Mungkin kita semua pernah mendengar lah brand Sennheiser. Sennheiser sendiri kalau di kalangan audiophile terkenal dengan HD800 mereka yang legend, HD650 yang sangat terkenal juga. Bahkan HD800 pun sudah ada penerusnya, yaitu HD800S. HD206 sendiri merupakan penerus atau remake, ya kita bilang remake dari HD201 yang pernah dirilis beberapa tahun sebelum HD206 ini. HD206 sendiri kalau tidak salah dirilis pada tahun 2017, jadi sudah sekitar 4-5 tahunan lalu lah untuk perilisan HD206 ini. Cukup jadul, tapi Sennheiser di satu titik juga mempertahankan line up mereka dengan jangka waktu yang cukup panjang. Sebut saja HD650, HD600 yang masih dipertahankan sampai tahun 2022 ini. Ya kita berharap ada produk-produk baru yang menarik dari produk-produk Sennheiser yang mungkin diberikan suasana berbeda atau suara atau tudingan yang berbeda, namun memiliki teknikalitas yang lebih baik. Kalau kita tahu sendiri produk-produk Sennheiser yang low-end biasanya diproduksi di China. Salah satunya HD206 ini diproduksi di China. Produk-produk high-end seperti HD800 itu made in Germany. Kalau kita bilang HD650 itu made in Finlandia. Jadi produksi atau pabrik produksi dari Sennheiser sendiri terdapat atau tersebar di berbagai macam negara, di mana negara-negara tertentu untuk memproduksi lini pasar headphone Sennheiser tertentu. HD206 sendiri adalah headphone dengan mekanisme close back, jadi kalian bisa mendengarkan di mana saja tanpa mengganggu orang-orang di sekitar kalian. Suaranya pun nggak bocor, berbeda dengan open back. Jadi close back ini kelebihannya itu. Selain itu juga menggunakan single dynamic driver dan dipasarkan di harga sekitar 350 ribuan. Harganya cukup bervariatif kalau kalian cek di marketplace. Selanjutnya kita bahas packaging dari HD206 ini. Oke, packaging dari HD206 sendiri menggunakan box berwarna hitam seperti ini. Ada siluet biru di bagian bawahnya. Kita lihat di sini HD206, 2 years warranty. Lalu di sini ada sedikit penjelasan close dynamic headphone for powerful bass driven stereo sound. Powerful sound experience. Di sini ada kelengkapannya. Headphone kabel dan 6,3 mm adapter plug. Di bagian belakang ini ada beberapa penjelasan dari berbagai macam bahasa. Kalian bisa pause kalau mau lihat. Dan sedikit spesifikasinya. Jadi cuma 24 ohm, sensitivitasnya 108 dB. Cukup ringan untuk di drive dengan sensitivitas yang cukup besar juga. Oke, kita langsung buka aja HD206 ini. Jadi bukanya dengan cara seperti ini. Oke, di sini ada headphone-nya dan juga adapter 6,3 mm. Jadi ini adapter 3,5 ke 6,3 mm, masih segel, belum dibuka. Dan ini adalah headphone HD206. Headphone-nya ini somehow mengingatkan kita pada HD201 ya. Mirip-mirip sih sebenarnya fisiknya, cuma memang serinya aja ada pembaruan. Ini adalah kabelnya 3 meter, kabelnya terkesan sedikit tipis sih. Ya itu aja, kelengkapannya cuma itu aja dari HD206 ini. Tidak terlalu gimana-gimana juga sih untuk packaging dari HD206, ya standar banget dari low-end product. Secara packaging mungkin tidak ada yang spesial atau tidak ada yang mewah atau tidak ada yang menarik dari packaging HD206 ini. Saat unboxing pun tidak ada yang wow efeknya nggak ada sama sekali. Ya mengingat harganya memang di harga 300 ribuan lah, 350 ribuan lah. Ya masih cukup wajar lah dan kami berikan skor B-. Selanjutnya kita bahas build quality dari HD206.
Selanjutnya kita akan bahas build quality dari HD206 ini. Build quality dari HD206 ini most part terbuat dari bahan plastik. Ini adalah mekanisme close back, jadi tidak ada yang terbuka di sini atau grill yang terbuka. Kita lihat di sini bahannya ini menggunakan plastik berwarna hitam dengan faceplate, menggunakan plastik berwarna matte gray finish. Jadi bukan glossy, matte gray, ada tulisan atau logo Sennheiser-nya di bagian sini. Bagian headbandnya sendiri, kita lihat di bagian atas ini ada bantalan, semacam bantalan gitu. Ya cukup empuk sebenarnya, not bad sih. Tapi ya khas bahan-bahan yang low end gitu. HD200, Takstar HD200 juga bahannya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, di bagian atasnya ada, di bagian headbandnya ini ada tulisan Sennheiser, cukup besar tulisan Sennheiser-nya. Lalu kita lihat di sini, di bagian sini ada marking right dan marking left setelah tulisan HD206. Lalu kalau kita lihat airpadnya sendiri berbahan leatherette, yaitu semacam kulit sintetis ya mungkin ya. Kita lihat di sini bahannya seperti ini, tidak terlalu tebal juga, ya cukup oke sih tapi untuk pemakaian. Tapi pada saat pemakaian ini telinga kita akan berdempetan dengan drivernya di bagian dalam ini. Ini untuk sedikit detail dari padnya. Oke, kabelnya sendiri adalah kabel non-detach, jadi ini kabel non-detachable, nggak bisa dicabut, dan bahannya itu seperti ini. Jadi standar banget, kabel headphone yang standar banget. Nah, panjangnya ini yang tentunya annoying dari semua HD650, HD800, HD206 menggunakan kabel yang sangat panjang. Kabelnya ini adalah 3 meter. Jadi kalau kalian bawa mobile tentunya akan aneh dengan kabel sepanjang ini. Tapi kalau untuk studio monitoring atau pakai di rumah, saya rasa memang nggak terlalu bermasalah sih. Tapi kalau untuk mobile tentunya akan mengganggu. Lalu kalau kita lihat di sini, jacknya sendiri berbahan karet standar banget 3,5 mm, gold plated straight plug. Ya memang build HD206 ini bukan build yang mewah, bahkan HD650 pun menggunakan mouse partnya menggunakan bahan plastik. Jadi tidak kaget HD206 ini juga masih menggunakan bahan plastik. Secara build quality HD206 ini kami berikan skor B. Ya kita ingat harganya lagi 350 ribuan, dia memang nyasar produk low end, jadi kita nggak bisa samakan dengan produk mid end atau high end. Untuk build quality dari HD206 ini bisa dikategorikan cukup baik, ya tapi saya nggak tahu karena kita review dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin kalau pemakaian 1-2 tahun bagaimana Excel-nya, bagaimana AirPad-nya kita nggak bisa ngomong, tapi secara impresi saya gunakan sampai sekarang ini so far so good, nggak terlalu bermasalah juga. Build-nya ya memang plastik overall, tapi cukup oke lah. Tapi kalau kita ingat juga HD650 juga most part-nya berbahan plastik. Jadi ya kalau untuk low end produk berbahan plastik ya acceptable. Dan secara umum kami berikan skor B. Selanjutnya kita bahas fitting dari HD206 ini. Air cup dari HD206 sendiri memang agak sedikit kecil. Jadi saat pemakaian seperti ini, daun telinga kalian akan tertekan oleh padnya. Selain itu, clamping force-nya pun ya biasa aja, nggak terlalu kuat juga sih. Tapi overall untuk pemakaian seperti ini ya cukup oke, cukup nyaman juga. Gripnya pun cukup oke, nggak melorot-melorot. Mungkin kalau kita goyang-goyang gitu nggak melorot-melorot, gripnya cukup bagus. Walaupun clamping force-nya kita bilang nggak terlalu neken banget. Untuk kekedapannya pun biasa aja sih kalau saya bilang. Tidak terlalu kedap banget juga untuk kelas close back ya. Housing-nya pun bisa dikategorikan cukup ringan dan nggak bikin pegel leher. Kalau kalian pakai Odyssey itu 1 kilo atau 500 gram, wah itu pegel banget kalau kalian pakai dalam jangka waktu panjang leher kalian. Tapi kalau berbahan plastik ini salah satu kelebihannya yaitu tidak berat dan tidak bikin pegel leher saat menggunakan jangka waktu panjang. Selain itu untuk pemakaian jangka waktu panjang memang agak sedikit panas. Kita nggak bisa pungkiri close back lebih panas dari open back. Walaupun kita pakai di ruangan ber-AC sekalipun ya masih tetap terasa panas sih saat pemakaian jangka waktu panjang. Untuk adjustment dari headphone-nya ini, air cup-nya ini bisa di-adjust dengan mudah. Saat kalian lepas seperti ini bisa di-adjust dengan mudah. Cukup responsif juga untuk adjustment dari headphone satu ini. Jadi tidak keras seperti HE4XX dari HiFiMan. Lalu kalau kita bilang untuk weight distribution-nya cukup baik. Dia cukup center untuk weight distribution-nya, jadi tidak terlalu jomplang ke satu sisi.
So far so good sih. Untuk fittingnya kami berikan skor B. Selanjutnya kita bahas sound quality dari HD206 ini. Secara sound quality HD206 ini bisa dikategorikan netral, dan headphone ini tidak berat untuk di drive. Mungkin menggunakan headphone saja nggak ada masalah sih. Sensitivitasnya cukup tinggi, 108 dB, dengan impedansi yang bisa dikategorikan cukup kecil. Jadi bisa di drive dengan mudah, baik itu menggunakan handphone sekalipun. Untuk bagian bassnya ini masih dapat banget sih. Tapi bukan kategori bass yang besar banget. Masih dapat impact-nya, tapi kurang punch-nya. Jadi kerasa teksturnya itu agak sedikit kurang. Jadi impact-nya aja dari bass-nya masih dapat, kerasa rumble-nya juga, tapi punch-nya ini masih agak kurang. Itu mungkin kurang boost di bagian sub bass-nya. Untuk kalian yang suka mendengarkan lagu-lagu top 40, HD206 ini mungkin masih oke lah, masih dapat sih di lagu-lagu top 40. Tapi kalau kalian suka mendengarkan lagu-lagu EDM seperti Imagine Dragon dan lagu-lagu EDM lainnya yang most part-nya itu bass-nya nampol banget, HD206 ini mungkin agak sedikit kurang ya. Kita bilang agak sedikit kurang, terutama teksturnya agak kurang dan juga punch-nya kurang dalam. Jadi ya kalau top 40 masih oke lah. Mid-nya di sini posisinya cukup pas, tidak terlalu maju atau tidak terlalu mundur. Kita bilang kelas harga 300 ribuan untuk mid-nya ini memang agak sedikit ketahan sih kalau overall kita bilang ya. Tapi untuk kelas harganya ya masih oke lah, masih acceptable dan masih bisa diterima lah. Untuk male vokalnya cukup oke, tidak terkesan terlalu tipis juga. Bodinya cukup pas di HD206 ini. Untuk female vokalnya memang agak sedikit kurang lepas, but masih dalam konteks yang acceptable. Di harga 350-an masih cukup clear dan masih dapat dinikmati. Untuk bagian mid-nya juga kalau kalian dengarkan memang agak sedikit kadang-kadang ya di lagu-lagu tertentu agak sedikit nyerempet-nyerempet shouty dan agak sibilance. Jadi itu perlu diperhatikan biar kalian yang sensitif terhadap shouty dan sibilance bisa menjadi pertimbangan untuk meminang headphone satu ini. Untuk instrumen-instrumen di bagian mid-nya pun tersaji dengan cukup baik kalau saya bilang. Untuk bagian treble-nya ini, treble dari HD206 ini bisa dikategorikan cukup cering, tapi dalam konteks yang cukup sopan dan terkontrol dari bagian treble-nya ini. Cymbal crash-nya ini ada sedikit decay-nya, tapi asik banget lah, khas dynamic driver dan memiliki attack yang pas banget. Jadi detail-detail di bagian atas masih cukup dapat dirasakan di headphone HD206 ini. Secara keseluruhan tonalitasnya kami berikan skor B-. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari HD206 ini. Headphone satu ini bisa dikategorikan headphone yang cukup musikal dan cukup bunglon. Bisa kalian dengarkan untuk bermain game, menonton video, menonton film, ataupun mendengarkan musik. Ataupun mungkin monitoring ringan-ringan yang tidak terlalu profesional, mungkin HD206 ini masih masuk. Untuk timbre dari HD206 ini memang timbernya ini bisa dikategorikan cukup oke, tapi kelas timbernya ini memang timber yang di kelas low end, tidak terlalu wow juga, tidak super natural, tidak super organik juga ya, tapi masih acceptable lah. Untuk soundstage-nya juga terkesan sempit, claustrophobic, pendek juga, dan terkesan kurang 3D. Untuk detail sendiri HD206 ini masih mendapatkan micro detail dan makro detail yang cukup baik, tapi kalau super micro detail mungkin agak sedikit kurang. Untuk clarity-nya di kelas harganya ya masih cukup oke lah, masih dapat diterima, walaupun memang agak terkesan sedikit fail. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini cukup baik. Lalu imagingnya ini terkesan 2D, kurang layering. Lalu positioningnya bisa dikategorikan cukup oke, walaupun bukan yang terakurat. Secara umum kami berikan skor B- untuk teknikalitas dari HD206 ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari HD206 ini. Satu hal yang mengganggu dari HD206 ini, dan semua produk Sennheiser yang saya punya, yaitu kabelnya yang super panjang. Kalau kalian mendengarkan mungkin di rumah tidak terlalu mengganggu, tapi kalau kalian bawa mobile tentunya akan sangat mengganggu dengan kabel yang panjangnya 3 meter. Untuk pro-nya, headphone entry level dari Sennheiser ini memiliki suara yang cukup oke di kelas harganya. Untuk value for money-nya sendiri dari HD206 ini kami bilang ini headphone yang bisa dikategorikan bisa diterima dan masuk pada kategori fair value, dan kami berikan skor B-. HD206 ini merupakan salah satu in-ear monitor alternatif budget dari Sennheiser. Tapi untuk starter, HD206 ini menurut saya cukup oke sih sebagai headphone entry level. Untuk kalian casual listener, HD206 ini mungkin tidak akan terlalu bermasalah, apalagi mengingat casual listener tidak terlalu rewel seperti para audiophile. Kalau kalian ada pertanyaan seputar HD206 ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah.
Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!